Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mardatilah, NIM 19133029 dari jurusan D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur penulisan tugas akhir di Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu pada pengertian tugas akhir. Tugas akhir sendiri merupakan suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. Tugas akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai ciri-ciri antara lain, 1. Harus ada permasalahan yang didasarkan pada pengamatan lapangan atau analisis data sekunder. 2. Judul tugas akhir sendiri dipilih oleh mahasiswa atau ditentukan oleh dosen pembimbing. Yang ketiga, mengikuti tata tulis karya ilmiah dan ketertiban metodologi. Yang keempat, ditulis dengan bahasa Indonesia baku atau bahasa lain yang ditetapkan oleh program studi. Yang kelima adalah di bawah bimbingan secara berkala dan teratur oleh dosen pembimbing. Yang keenam, laporan TA harus diujikan dalam ujian TA di depan tim dosen penguji. Yang pertama, kita masuk pada bagian awal. Pada bagian awal, sampul TA berisi judul, tulisan tugas akhir, maksud penulisan, lambang Universitas Negeri Padang, nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penyelesaian. Sampul dibuat dari kertas karton tebal dan dilapisi plastik bening. Warna sampul adalah pink muda. Yang kedua, halaman perantara berupa halaman putih kosong sebagai perantara antara sampul TA dengan halaman judul. 3. Halaman judul merupakan halaman sampul yang dicetak pada kertas HVS putih. Yang keempat, halaman persetujuan memuat bukti persetujuan administratif dan akademik dari pembimbing dan diketahui oleh Ketua Prodi. 5. Halaman pengesahan memuat bukti pengesahan administrasi dan akademik oleh tim penguji dan Ketua Prodi. Unsur-unsur yang ada dalam halaman ini adalah judul TA, nama penulis, pernyataan pengesahan, tim penguji, dan ketua program studi. Yang keenam, halaman pernyataan berisi pernyataan bahwa TA benar-benar karya sendiri. Yang ketujuh, halaman abstrak berisikan abstraksi dari penelitian yang terdiri dari 3 paragraf dengan urutan permasalahan atau tujuan penelitian, pendekatan atau bentuk penelitian, dan kesimpulan penelitian. Abstrak ditulis dengan 1 spasi dan maksimal 200 kata. Kata pengantar berisi informasi secara garis besar mengenai maksud penulisan TA serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam penulisan TA. Nomor 9, daftar isi berisikan susunan judul bab, subbab, dan anak subbab secara berurutan dengan format nomor urut dan judul bab atau subbab atau anak subbab dan nomor halaman. Yang nomor 10, apabila di dalam tugas akhir terdapat beberapa tabel, perlu dibuat daftar tabel yang memuat nomor urut dan judul tabel berserta nomor halaman tabel. Yang 11, apabila di dalam tugas akhir terdapat beberapa gambar, perlu dibuat daftar gambar yang memuat nomor urut, judul gambar beserta nomor halaman. Lanjut kepada bagian isi. Bagian isi memuat isi dengan jumlah halaman minimal 15 halaman yang terbagi dalam 5 bab. Pada umumnya bagian ini diawali oleh informasi tentang kegiatan kerja yang diobservasi, praktik kerja yang dilakukan atau masalah umum dan khusus yang diteliti serta deskripsi tentang pentingnya kegiatan diobservasi. Praktik kerja yang dilakukan atau penelitian itu pada hakikatnya, sistematika penulisan ini dapat digambarkan dengan susunan bab sebagai berikut. Yang pertama, bab pendahuluan. Latar belakang. Paragraf ini sering disebut sebagai motivator atau pendorong dilakukannya kegiatan observasi, praktik kerja atau penelitian terapan dalam rangka penyelesaian TA. Hal ini berarti ganda, yaitu 1. Sebagai pendorong bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan,
Dan yang kedua, sebagai pendorong bagi orang lain untuk membaca bagian-bagian selanjutnya dari laporan TA. Berarti uraian pada paragraf ini harus dapat menggugah minat baca. Paragraf ini perlu pula diuraikan sejauh mana kegiatan kerja itu diobservasi, praktik kerja itu dilakukan, atau masalah itu diteliti. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah aspek abstraksi dan pemilihan yang tepat terhadap aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi atau dilakukan, atau aspek masalah yang akan diteliti. Dengan perkataan lain, perumusan masalah merupakan inti fenomena aspek kegiatan kerja yang akan diobservasi atau dilakukan, atau permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian menggambarkan apa yang akan dicapai melalui kegiatan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan lebih lanjut. Tujuan penelitian mengetengahkan aspek-aspek kegiatan kerja, apa yang akan diobservasi atau dilakukan dikaitkan dengan lingkup kerja yang lebih luas, yang dikaitkan dengan perumusan masalah sebelumnya. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Paragraf ini menjelaskan tentang manfaat kegiatan observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan yang dilakukan, yang dikaitkan dengan manfaat praktis hasil kegiatan itu. Selanjutnya, pada bab tinjauan pustaka, bab ini dapat menjelaskan teori-teori yang relevan dengan kegiatan yang diobservasikan atau dilakukan atau masalah yang diteliti. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari publikasi baku, misalnya job, title, publikasi ilmiah, atau hasil penelitian pihak lain yang dapat dijadikan pertimbangan dan kaidah-kaidah teoritis, serta asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya penalaran untuk mengkaji kegiatan kerja yang diobservasi atau dilakukan, atau menjawab masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder untuk membahas kegiatan yang menjadi topik tugas akhir, sepanjang teori atau data sekunder itu berkaitan dan tidak kontradiktif. Masih pada bagian isi, yang ketiga yaitu bab pendekatan penelitian. Metode pendekatan merupakan suatu bentuk usaha atau tahapan yang dilakukan untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan bentuk tugas akhir yang dibuat. Secara umum, bab ini terdiri dari A. Bentuk penelitian tugas akhir. Paragraf ini mengungkapkan secara ringkas tentang bentuk penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir, yaitu berupa observasi, praktik kerja, atau penelitian terapan sederhana. B. Lokasi dan waktu penelitian. Menguraikan tentang kegiatan lokasi tugas akhir yang dilakukan, kota, daerah, desa, laboratorium, sekolah, perusahaan, klinik, rumah, sakit, dan sebagainya. Selain itu, juga menguraikan jadwal dan lamanya penelitian yang dilakukan. Pada bagian C, rancangan penelitian. Pada bagian ini, mahasiswa menjelaskan rancangan penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan bentuk tugas akhir yang dipilih sebagai topik. Beberapa hal yang harus dijelaskan dalam bagian ini adalah jenis penelitian, tahapan atau prosedur penelitian, objek penelitian, sumber data atau responden, atau instrumen yang akan digunakan, dan teknik analisis. Yang keempat, pada bab pembahasan. Ada A, profil perusahaan. Pada bagian ini dideskripsikan gambaran umum objek observasi, kerja praktik, atau penelitian terapan. Pada hakikatnya, bagian ini berisikan sejarah singkat, lokasi, struktur organisasi, bidang kegiatan atau usaha, dan informasi lain terkait objek penelitian. Pada bagian B, pembahasan, bagian ini menguraikan apa, bagaimana, dan mengapa hasil observasi, kerja praktik, atau penelitian terapan yang diperoleh. Dapat pula dikembangkan suatu statistik sederhana atau deskripsi hasil studi maupun pengamatan. Uraian pada bagian ini dapat disertai dengan hasil, dan pada akhir bab dapat diberikan rangkuman hasilnya. Rangkuman ini diperoleh dari data faktual yang diobservasi, dijalani, atau diukur. Yang kelima, bab penutup.
Pada bagian ini terdapat dua pembahasan, yaitu simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil interpretasi. Pembahasannya dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara ketat dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan bisa merupakan pendapat penulis berkaitan dengan kegiatan atau masalah yang diobservasikan atau dilakukan atau diteliti. Yang kedua yaitu saran, merupakan tindak lanjut dari kesimpulan, berupa anjuran atau rekomendasi yang dapat menyangkut aspek operasional, kebijakan, maupun konseptual. Saran hendaknya bersifat konkret, realistik, bernilai praktis, dan terarah. Nah, yang terakhir, bagian akhir. Bagian akhir berisikan informasi pendukung dalam penulisan tugas akhir yang biasanya terdiri atas 1. Daftar pustaka, 2. Lampiran-lampiran berisi tabel, perhitungan statistik, peraturan-peraturan, contoh kuesioner atau instrumen tertulis yang digunakan, dan sebagainya. 3. Daftar riwayat hidup. Sekian struktur pencatatan tugas akhir menurut Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.